Salam independen, kembali lagi di Jambi Digital Institute. Kali ini saya bersama dengan Bang Robert Aritonang, antropolog dari KKI Walhi, betul Bang ya? Ya, sebenarnya saya menyatakan diri sebagai antropolog, tapi ya tidak apa-apa karena latar belakang ilmu saya memang antropologi ya. Karena nanti pembicaraan kita akan terkait dengan itu Bang. Oke. Itu, dan kita akan membahas satu case tentang yang sekarang ini sedang heboh, tentang Balkis. Tapi bukan soal Balkisnya sebenarnya, tapi ketika Balkis dihubungkan dengan suku anak dalam atau orang rimba. Itu yang kita bahas hari ini bersama dengan Bang Robert, yang juga sangat-sangat lama, mungkin sudah lebih dari 20 tahun atau 30 tahun Bang ya, bersama dengan orang rimba. Ya, saya gabung di Warsi pertengahan tahun 97, berarti Artinya, sekarang ya sekitar 28 tahun ya. ya hampir 30 tapi intensitas saya sebenarnya di 5 tahun pertama. Oke. 5 tahun pertama itu memang sangat intens di dalam hidup bersama dengan mereka. ya. Jadi seperti yang sudah ramai juga dibicarakan, ada disebut bahwa Balkis yang hilang di Makassar kemudian ditemukan di Jambi, tepatnya di wilayah Kabupaten Bangko, Kabupaten Merangin. Dan yang peristiwanya adalah Balkis ini ditemukan di dalam kelompok suku anak dalam orang rimba yang tidak jauh dari kota Bangko ya. Kemudian muncul stereotip kepada SAD bahwa mereka itu membeli anak, dan disebut ada angka 80 juta. Si anak ini sekarang sudah diserahkan dari keluarga SAD-nya, dan mungkin sekarang sudah bersama dengan keluarganya. Tapi kita mencoba melihat apa ya, pertama menurut Bang Robert nih, ada urgensinya nggak orang rimba itu, sepengalaman Abang, sepengetahuan Abang, untuk menambah anak dari luar atau mengadopsi lah, kita katakan seperti itu, dan pernah nggak terjadi sebelumnya? Oke, terima kasih ya dengan kesempatan ini. Sepengetahuan saya atau pengalaman saya dari dulu di tengah hutan sampai dengan berbagai perubahan yang terjadi di mereka, saya belum pernah melihat mereka ada kebutuhan terhadap menambah anak atau menginginkan adopsi anak. Karena kita harus mengerti budaya orang rimba, terutama bagaimana mereka mengartikan satu kelompok gitu ya. Kenapa ada pengelompokan sosial misalnya ya, di tengah-tengah kelompok orang rimba? Biasanya itu unit-unit rumah tangga itu dibangun berdasarkan yang namanya keluarga luas uksuri lokal. Jadi dalam antropologi ada istilah keluarga luas uksuri lokal. Itu berarti menunjukkan hubungan keluarga-keluarga yang mengelompok ini diikat oleh bukan garis keturunan, tapi adat semendo kalau bahasa dusun atau bahasa kita. Adat semendo itu, saya sebagai laki-laki kalau menikah dengan istri saya ya, saya dapatkan istri, saya wajib meninggalkan keluarga saya sebagai laki-laki dan harus ikut dengan keluarga istri atau mertua saya. Beberapa orang adik-beradik dari istri saya, itu satu ikatan yang sangat intensif dalam sosial ekonomi. Jadi kalau saya punya anak saya tidak selalu tinggal dengan saya. Jadi
jangan dipikir seperti kita Di kota lah ya. di kota atau dunia modern ini ada keluarga, istilah keluarga inti juga ya, istilah keluarga inti di mana ada hidup dalam satu rumah tangga itu bapak, ibu, anak-anaknya, dan itu intensif sekali kan hubungannya itu ya. Itu satu unit pengelolaan sosial ekonomi, mereka satu dapur gitu ya, sehingga anak-anak saya menjadi tanggung jawab saya dan harus saya besarkan, saya sekolahkan, saya didik, dan ya pokoknya itu semua ditanggung jawab oleh bapaknya atau orang tuanya gitu. Berbeda dengan konsep keluarga luas tadi, anak saya boleh tinggal di mana saja, atau sebaliknya dalam konsep keluarga luas, anak yang ditempat oleh jatuhnya nakan ya, nakan saya dari kakak beradik istri saya itu beberapa orang itu bisa saja juga tinggal di saya. Jadi kalau misalnya istilah mereka saya dicampok gitu, itu dalam bahasa orang rimba bisa sakon. Jadi artinya kan kalau kita di luar kan kecenderungan yang perceraian biasanya itu laki-laki yang menceraikan gitu ya. Tapi di orang rimba sebaliknya. Jadi yang menceraikan itu adalah perempuan. Jadi saya dicampok, lah dicampok adat atau saya dibuang gitu kan. Ya saya harus terbuang dari keluarga luas ini. Jadi saya baliklah ke keluarga orang tua saya kira-kira gitu. Dan semua harta, semua anak, semua apapun itu tinggal di mereka. Jadi berarti kan psikologisnya kan beda keluarga inti dengan keluarga luas ya. Saat saya sudah dicampuk, misalnya saya pergi, bagaimana kalau kita kan di dalam keluarga inti pasti si anak sangat sedih. Ya, karena ditinggal yang sehari-harinya sangat intens sekali dengan saya ya. Ikatan emosional yang sangat tinggi dalam keluarga inti itu. Dan perceraian akan selalu disebut mengorbankan anak, terutama ya, bukan hanya yang suami istri yang terkorban, tapi terutama anak gitu. Karena psikologis keluarga inti memang begitu. Tapi dalam konteks seperti orang rimba yang konsep keluarga luas, si anak tadi dia bisa tinggal tidak terlalu masalah kalau saya pergi, karena dia bisa tinggal di keluarga mamoknya, bisa tinggal di keluarga mamoknya A, B, C, D. Jadi tidak ada masalah sekali. Waktu saya dulu di dalam hutan ya, sering bingung itu melihat seorang anak. Sebenarnya ini anak siapa? Bapaknya yang mana ya gitu. Kalau kita baru-baru kan kita kan bingung karena dia sekarang tinggal di rumah si A. Besok atau minggu depan sudah tinggal di keluarga si B. Dan campur aduk gitu, dan anak-anak juga bermain begitu ya. Sulit kita membedakan yang mana orang tuanya itu tadi karena prinsip keluarga luas. Dalam konteks seperti itu saya pikir hampir tidak mungkin atau mustahil orang rimba atau suku anak dalam mengadopsi atau ingin menambah anak itu hampir tidak terjadi itu. Sedikit saya klarifikasi tentang istilah atau yang disebut suku anak dalam dengan orang rimba. Itu penting karena yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi adalah adat atau yang berlaku yang menamakan diri orang rimba. Karena suku anak dalam itu terdiri dari 3 suku ya. Kalau di Jambi ini itu ada orang Batin 9, ada juga Talang Mamak di perbatasan Jambi dengan Riau kan. Itu berbeda. Kalau orang Talang Mamak maupun orang Batin, saya pikir mereka
mirip-mirip dengan masyarakat umum pakai konsep keluarga inti mereka kan. Ya, saya pernah juga lihat kunjungi Talang Mama, cukup terlihat bahwa mereka pakai konsep keluarga inti gitu. Jadi ini memang suku, walaupun disebut suku anak dalam, tapi yang menamakan diri adat orang rimba gitu. Karena suku anak dalam itu yang penyebutan konsep umum dari pemerintah ya, yang kemudian kadang menyamaratakan antara suku A, B, C, D, E dianggap sama semua kan. Iya, karena tahun 70-an kan ada beberapa suku di Jambi ini yang tinggal di dalam hutan. Lalu waktu itu mungkin tidak terlalu tegas, tidak ada juga, belum ada kajian yang kuat apa perbedaan yang komunitas-komunitas yang ada dalam hutan ini. Ternyata mereka adalah masyarakat adat yang memang secara etnis berbeda, cara hidupnya berbeda, bahasanya berbeda, dan termasuk juga wilayahnya berbeda. Dan salah satu perbedaan paling fundamental itu adalah dalam bentuk berpindah. Nah, itu yang paling nyata. Jadi kalau suku anak dalam yang menamakan diri orang batin sama Talang Mama tadi, kalau mereka berpindah itu hanya berpindah dalam mencari hidup, artinya karena miriplah seperti kita kita bisa mencari hidup, merantau ke sana, lalu manda ke sana gitu ya. Iya, manda lah ya, manda. Tapi ya tetap balik ke rumah ya, ada pangkalan gitu. Nah, sedangkan yang menamakan diri orang rimba itu kalau mereka berpindah itu semuanya diangkut. Dapurnya diangkut, dibawa pakai ambung, istrinya dibawa, anak dibawa, suami dibawa, dan pergi ke tempat yang baru. Mulai lagi kehidupan di sana. Itu namanya dalam antropologi itu disebut mobilitas residensial. Jadi diangkut semuanya. Kalau yang seperti tadi kan orang batin termasuk Talang Mama itu dapurnya tetaplah di situ. Jadi mereka akan kembali ke situ. Berarti mereka ada semacam perkampungan atau dusun atau pangkalan yang intens, walaupun sama-sama di dalam hutan. Nah, sedangkan kalau orang rimba terutama karena tabu kematian, tapi tidak selalu karena tabu kematian melangun, dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat baru, supaya itu memang cara adaptasi mereka untuk memanfaatkan sumber daya di dalam hutan yang tersebar luas di mana-mana. Kan mereka kan berburu peramu, tapi juga berladang skala kecil, dan subsisten lah ya. Ya, jadi sedangkan yang Talang Mama sama Batin 9, mereka walaupun mengambil hasil hutan, tapi titik berat ekonominya adalah berladang. Sedangkan orang rimba sebaliknya, mereka mampu hidup tanpa melakukan budidaya pertanian. Jadi memang meramu kemana-mana, kemana-mana gitu kan. Jadi hidupnya memang berpindah-pindah. Terutama waktu hutan masih bagus di Jambi. Sekarang hutannya sudah sangat menyusut. Ya tentu semakin sulit diterapkan cara hidup seperti itu. Oke, jadi itu tadi tentang kondisi hidup orang rimba. Mungkin yang penting juga bahwa orang rimba ini hidupnya komunal ya, berkelompok. Sehingga untuk menjelaskan yang disampaikan Bang Robert tadi, kenapa kemudian hari ini si anak ini bisa di keluarga si A, besok keluarga si B, karena dekat kan semua pondok-pondoknya. Itu konsep hidupnya Bang ya? Dan tidak benar. Seperti dibayangkan kita misalnya satu keluarga besar, tapi ada satu di kelurahan A, satu di kelurahan B, satu di kelurahan C. Kalau mereka itu hidupnya memang satu kelompok itu kelompok kecil di bentang yang di wilayah di titik yang sama, sangat-sangat berdekatan, sehingga si anak ini sejak kecil sudah terbiasa dengan
hidup di keluarga besarnya gitu nggak sih kondisinya? Ya, jadi kalau kita lihat misalnya dari aspek apa namanya sebutlah Pemukiman. pemukiman atau tempat tinggal gitu ya, karena mereka punya punya konsep tersendiri tentang tempat tinggal ini. Iya. Dari yang paling sederhana itu ada namanya balalapion, kemudian rumah di Tano, Heeh, kemudian rumah godong gitu ya. heeh. Nah, yang umum kita temui di Iya. lapangan, kalau kita pergi ke lapangan itu adalah rumah di Tano. Hmm. Jadi rumah di Tano itu hanya dibuat dengan ya ada gelogo atau tiang setinggi ya mungkin 1 meter dari tanah, lalu disusun kayu-kayu ya, tanpa dinding. Ya. Kalau dulu suka dibuat dulu kan pakai daun benal ya, daun serdang, tapi sekarang sudah plastik hitam. Ya. Jadi langsung dibuat plastik hitam, ikat sudut-sudutnya, sudah tinggal di bawah. Jadi semua antar rumah tangga itu sangat terlihat rumah, dan bisa main kemana saja, bisa hidup di mana saja. Iya. Jadi secara sosial mereka sangat terlihat komunal sekali dari penampakan tempat tinggalnya. Oke. Dan itu tadi yang seperti di pembuka tadi saya sampaikan juga, ada pernyataan soal nilai uang 80 juta yang konon menurut informasi yang sekarang menjadi pembicaraan adalah diminta oleh SAD untuk menebus supaya si anak ini diberikan. Kalau menurut Bang Robert, sebenarnya hal seperti ini, apakah itu, kalaupun benar terjadi seperti itu, ya, apa itu menurut Abang ini sebenarnya permintaan mereka, atau mereka sebenarnya dalam kondisi sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu? Karena tadi di awal bahwa rasanya tidak mungkin si anak ingin diadopsi, mereka ingin mengadopsi. Yang kedua kemudian muncul konon kabarnya 80, mereka juga bukan penculik anak, tapi kemudian ada angka nominal, dan mereka juga bukan pebisnis seperti itu sih menurutku ya, yang terjadi selama ini. Belum ada interaksi sampai ke dunia itu ya. Kemudian muncul seperti, menurut Bang Robert seperti apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, saya sebenarnya tidak berkompetensi masuk kepada kebenaran material gitu ya. Jadi saya sebagai antropolog dan dengan latar belakang pengalaman saya dalam hal itu, ya sangat mustahil bagi saya untuk bisa melihat itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Tapi ya biarlah itu kewenangannya pihak para penegak hukum soal kebenaran material. Kalau kita lihat dari latar belakang tadi, sama sekali tak ada kebutuhan mereka untuk mengadopsi anak, dan tidak ada. Kalau anak ponakan itu hampir sama saja hampir sama saja posisinya di keluarga. Kalau misalnya ponakan-ponakan saya sebutlah orang tuanya pergi, itu pasti tinggal di saya yang menghidupinya. Jadi bukan berarti jadi artinya saya tidak akan kehilangan suasana emosional terhadap anak gitu. Apalagi seperti tadi, karena mereka komunal itu sejak kecil aja sudah sering bersama kita misalnya gitu, walau dia keponakan gitu ya. Ya, benar. Ikatanya sangat kuat kan. Ya, jadi kalau misalnya ponakan saya misalnya membuat pelanggaran adat, itu saya sebagai warisnya, saya harus bertanggung jawab terhadap utang adat dari ponakan ini, anak ponakan ini semua. Oke. Jadi tanggung jawabnya besar.
iya, jadi sangat tidak punya alasan saya pikir dari aspek kultural mereka harus ada kebutuhan mengadopsi anak, apalagi sampai membeli dengan istilah semahal itu. Itu di luar nalar saya sebagai orang yang mendampingi mereka dari dulu dengan angka sebesar itu. di luar akal sehat dari segitu. Sangat tidak masuk akal ya. Oke. Tapi ada kemudian dalam beberapa kasus kemudian kita temukan kan mereka ini sering dimanfaatkan. Seperti kasus-kasus rental mobil. Si A merental mobil, melakukan penggelapan lalu dititipkan ke SAD. Nah, kemudian si SAD-nya disuruh ketika ada yang datang mau ngambil mobil ini minta sekian. Ada kasus-kasus seperti itu kan, sehingga seolah-olah yang menggelapkan mobil ini adalah waktu mobil hasil penggelapannya seolah-olah sudah dibeli oleh SAD ini, orang rimba ini. Kan banyak kejadian seperti itu. Mungkin nggak kasus yang sama terjadi dalam kasus anak ini? Iya, untuk sampai ke tahapan itu mungkin saya harus jelaskan sedikit tentang perubahan sosial dan ekologi mereka ya. Seperti sudah saya sebutkan tadi, mungkin tidak sampai separuh dari populasi orang rimba sekarang ini hidup di dalam hutan. Bukan berarti mereka meninggalkan hutan, bukan. Tapi hidup mereka dari dulu di situlah. Tapi hutannya yang pergi. Jadi hutan yang meninggalkan mereka. Ya kenapa pergi? Ya seperti contoh pada kelompok yang kita bicarakan ini ya yang ditemukan anak itu dulu itu hutan lebat itu tahun 80-an kemudian mungkin pertengahan 80-an dikonversi jadi perkebunan sawit. PT Sal dapatkan izin konsesi dikonversi dan bahkan pabriknya tidak jauh dari lokasi kejadian ini kan. Jadi sekarang itu jadi satu sentra ekonomi yang sangat dinamis. SPC itu kan besar sekali SPC. Sampai saya pikir cabang kantor bank pun ada di situ. Jadi kalau kita lihat misalnya ke SPC yang hanya beberapa kilo, mungkin 1-2 kilo dari lokasi mereka ini, itu ada bank BRI, ada bank BNI di tempat itu. Jadi itu pusat pasar yang sudah sangat besar sebenarnya. Nah, di tengah-tengah perubahan ekologi seperti itu, pertanyaannya kan orang rimba ini setelah hutannya habis, sektor-sektor sosial ekonomi yang berkembang tadi itu mereka marginal, mereka tersisihkan. Jadi mereka tidak ambil bagian mereka di semua kemajuan, semua pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di daerah situ. Resikonya jatuh ke tangan mereka, tapi manfaatnya dinikmati oleh para pihak. Para pihak siapa di sana? Ya bisa kita lihat stakeholdernya kan, mulai dari perusahaan, kemudian juga ada transmigrasi, kemudian ada pedagang-pedagang yang sangat aktif ya karena pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Tapi orang rimba yang dari nenek moyangnya di tempat itu turun temurun di sana tersisihkan. Pertanyaannya ya dari mana mereka bertahan hidup kan itu ya. Orang luar ada yang jadi pedagang, ada jadi tukang ojek, ada buruh bangunan, ada petani sawit, ada buruh perusahaan, ada pegawai ini pegawai itu macam-macam ya. Tapi dunia tidak bisa mereka masukin. Tapi orang rimba tidak diterima oleh sistem sosial ekonomi itu untuk di situ. Lalu pertanyaannya sektor apa yang akan digarap oleh orang rimba yang ada di sana? Itulah sebenarnya pertanyaan penting dari aspek pembangunan. Ya, saya mungkin bilang secara umum pembangunan gitulah ya. Pertanyaan penting sektor apa yang akan bisa menghidupi mereka? Sepengamatan kita beberapa
tahun belakangan kan andalan utama mereka itu adalah berburu babi. Ya. Saya pikir itu mereka kerjakan sampai 5 tahun yang lalu. Tapi malangnya sekitar tahun 2000 pasca COVID ya. Ya. Pasca COVID itu ada virus serangan babi yang menyerang babi hutan di seluruh, mungkin hampir seluruh Sumatera ini ya, terkecuali orang rimba. Itu membuat hampir populasi babi punah. Jadi mereka berburu tidak bisa lagi. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Nah, lalu kita coba lihat kemana mereka lagi mencari kehidupan gitu ya. Sekarang ini hampir mungkin 80% dari orang rimba mencari berondolan sawit. Ada sawit-sawit perusahaan kah, sawit masyarakat kah, ada yang jatuh-jatuh, dikutipin, nanti uang yang dikumpulkan karung lalu dijual. Ya, itulah yang jadi sumber utama kehidupan mereka. Tapi itu kan bukan sawit mereka. Itu sawitnya perusahaan, sawitnya masyarakat kan. Sementara masyarakat pun juga perusahaan juga mengumpulkan itu. Berondolan ini juga. Iya, dikumpulkan oleh perusahaan. Nah, itu timbul konflik. Ya. Saya pikir konflik seperti itu dengan perusahaan, saya pikir Pemda sudah berulang kali mendamaikan hal seperti itu. Tapi ya semua tidak pernah tuntas sampai ke akarnya. Berulang lagi gitu kan. Udah sering itu saya pikir itu adalah salah satu contoh bagaimana satu suku masyarakat adat yang termarginalisasi secara sistemik, di tempat mereka yang dulunya kaya sumber daya, mereka tersisih, terpinggirkan gitu. Tentu apa yang akan timbul di masyarakat seperti itu? Padahal di depan mata mereka itu berkembang pesat ekonomi di sekelilingnya. Harap diingat respon manusia terhadap kebutuhan itu sama. Jadi maksudnya sama ya. Baik orang rimba tetap saja menginginkan mau makan, mau juga pakaian, mau juga ada tempat tinggal, mau juga ada sepeda motor, mau juga ada handphone gitu ya. Dulu waktu saya masuk di awal belum ada yang pakai sepeda motor, tapi sekarang hampir semua pakai sepeda motor. Kemudian belakangan 10 tahun lalu handphone. Sekarang hampir rata-rata punya handphone. Jadi jadi berarti kan respon kita mau budaya A, budaya B, suku A, suku B, suku C, respon terhadap konsumsi relatif sama. Tapi cara mendapatkan ini kan kalau tidak ada sumbernya, itu jadi masalah. Saat hutan itu hilang, sayangnya mereka tidak terfasilitasi untuk beradaptasi di tempat yang tidak ada hutan. Harusnya kan, saya pikir di situ harusnya fungsi negara. Negara sebagai yang membangun masyarakat adil dan makmur harus hadir memfasilitasi suku atau masyarakat adat minoritas, walaupun minoritas harus hadir. Jadi dilihat di sana, oh ya ternyata mereka tidak terfasilitasi pendidikan. Ya harus ada sistem pendidikan yang mampu mendekatkan sesuai dengan cara hidup mereka. Karena mungkin kan pemerintah sudah merasa ya ada SD di sana, tapi kan ini kan komunitas yang berpindah-pindah, jadi tidak mungkin dipaksa untuk itu adalah hanya salah satu contoh. Tapi itu kan teknis kan, prinsipnya kalau mau dilayani, kalau negara hadir mau melayani
seperti pendidikan ke mereka, ya harusnya ada sistem yang bisa dikembangkan yang sesuai dengan itu. Jadi itu saya pikir hanya teknis saja, kemauan politik mau dak di situlah. Kalau ada satu suku termarginal seperti itu, tapi terlupakan oleh sistem sosial ekonomi umum, mereka tidak masuk menjadi bagian dari sistem hukum, tidak bisa jadi tukang ojek, tidak bisa jadi buruh bangunan, tidak bisa jadi pegawai toko. Saya sebutkan yang rendah-rendah saja dulu, tidak bisa jadi tukang cuci, lalu hasil pertaniannya dijual tidak laku dengan alasan stigma apa namanya, tidak bersih, ya, gitu ya. Lalu mereka sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup dan berpenghidupan, itu bagaimana direspon? Kan itulah. Dalam kondisi seperti itu, kita sebenarnya sudah juga sering diskusi dengan para pihak, termasuk juga dengan para Pemda dari sebelum-sebelumnya, bahkan dari 10 tahun lalu saya sering juga diskusi dengan Pemda, ya. Kalau dibiarkan orang rimba tidak masuk ke sistem sosial ekonomi yang berlaku umum ini, itu akan sangat berbahaya. Itu dari 10 tahun lalu sudah disampaikan oleh Warsi ke para pembuat kebijakan. Itu yang baik di Pemda provinsi maupun kabupaten. Gitu. Berbahaya saya bilang. Karena apa? Karena kita sudah melihat contoh-contoh hanya masalah-masalah kecil, misalnya ada mereka bawa jengkol, lalu jengkolnya karungnya jatuh, kemudian itu salah paham, dipukul babak belur, meninggal. Lalu kemudian ada juga di satu desa daerah Merangin, pas dia lewat kebetulan orang itu meludah. Dipikir hanya salah sangka saja, dipikir karena jijik melihat dia, itu jadi masalah besar, konflik, ada yang meninggal juga. Ada juga kasus macam-macam itu, kasus-kasus seperti itu. Itu yang saya sebut membahayakan bagi orang rimba sendiri, membahayakan juga bagi orang luar. Itu tadi karena mereka tidak diserap kehidupannya untuk beradaptasi ke sektor-sektor yang diterima secara sosial ekonomi, norma kita dalam masyarakat umum. Variannya macam-macam, dan kasus ini saya pikir itu adalah salah satu contoh bagaimana mereka menjadi korban dari sebuah sistem seperti itu. Para pihak memanfaatkan kemarginalan mereka, para pihak memanfaatkan kondisi situasi kehidupan mereka. Ini hanya satu varian, karena dulu nggak ada seperti itu, dari zaman dulu nggak ada seperti ini. Tapi kan kalau mereka tidak diserap ke sektor atau ke sistem sosial ekonomi yang berlaku umum, ya apa saja bisa muncul. Kondisi-kondisi yang membahayakan siapapun, dua belah pihak, masyarakat di sini orang rimba ataupun masyarakat yang di luar, itu bisa sama-sama membahayakan pada akhirnya kan. Iya pasti, pasti, karena contoh-contoh yang sudah ada itu korbannya ya bisa dua, dari masyarakat umum, dan dari orang rimba sendiri. Tapi kan dari data yang kita kumpulkan di Warsi kan, dari tahun 97 sampai sekarang itu saya pikir ada sekitar 15 orang rimba yang meninggal secara tidak wajar. Akibat? Ya, konflik kecil seperti itu? Macam-macam lah. Tapi tidak wajar itu, misalnya ada mereka dulu yang dituduh maling PT lalu ditembak dengan kecepek gitu kan. Terus ada juga misalnya dicurigai menyimpan emas banyak,
lalu kemudian satu keluarga babak belur dibantai, meninggal semua gitu. Macam-macam lah ya, yang kasus yang bahkan juga ada yang karena konflik-konflik dengan perkebunan sawit, diusir, dibakar gitu. Jadi banyak sekali konflik yang terjadi di orang rimba. Itu yang saya sebut membahayakan bagi orang rimba, tapi juga membahayakan bagi masyarakat umum, karena ini bukan hanya menyangkut sistem ekonominya sendiri, tapi juga sistem norma sosialnya yang membuat. Dan ini saya pikir ya memang harus difasilitasi dengan cara pembangunan. Ya, artinya tadi abang mau bilang bahwa di satu sisi orang rimba ini adaptasinya rendah, di sisi lain masyarakat juga ada resistensi kepada mereka gitu ya, sehingga ada jembatan yang belum ketemu nih. Bagaimana? Ya bayangkan saja satu suku atau masyarakat adat yang hidupnya dari nenek moyang mengandalkan hasil hutan dengan cara berburu meramu. Semua nilai mereka berdasarkan hutan kan disebut orang rimba sebagai jati dirinya orang rimba kan. Ya tentu kalau panjat madu, berburu labi-labi, berburu berbagai jenis ikan di dalam hutan, mereka sangat ahli. Itu tidak perlu kita ajari, itu memang spesialis mereka. Cari jernang, cari rotan, cari damar, itu semua itu keahlian mereka. Tapi saat keahlian itu atau spesialis itu atau budaya seperti itu harus hidup di tempat yang sudah hutannya pergi, yang tidak membutuhkan keahlian itu lagi. Ya, tidak butuh keahlian itu kan harus ada cara memfasilitasi mereka beradaptasi di situ. Harus ada pembangunan yang menjembatani mereka dapat mampu hidup di tempat yang tidak ada sumber daya hutan tadi, supaya hidup dari sumber daya yang saya sebut tadi sesuai dengan sistem sosial ekonomi yang berlaku umum ini. Karena pengalaman empiris mereka juga adalah hidup dalam hutan, meramu tadi, berburu, sementara kini mereka dihadapkan pada kondisi di mana benar. Itu tidak mungkin lagi gitu ya. Tidak mungkin. Seperti misalnya di tempatnya kelompok Sikar. Dibangun rumah di sana. Perumahan sosial ada perumahan di situ beberapa puluh unit ya. Mereka hidup di situ. Tapi kan dari mana cara mereka hidup gitu kan? Di mana sumber mata pencahariannya kan tidak ada. Tidak hanya butuh rumah ya. Tidak ada di sana. Makanya sering rumah yang dibangun itu ditinggal yaitu karena alasan sumber penghidupannya. Jadi gap itulah yang harusnya kan normalnya gap seperti itu ditangani dengan cara pembangunan. Jadi negara menghadirkan pembangunan yang sesuai dengan daya adaptasi mereka, didiskusikan dengan pokoknya diberdayakan, didampingi orang rimba supaya bisa perlahan-lahan menjadi bagian dari sistem sosial ekonomi yang berlaku umum ini. Itulah, dan biasanya kan kunci utama itu adalah pendidikan. Kalau anak-anak mereka bisa bersekolah, bisa seperti anak-anak kita di luar ini, ya kan nanti kan satu generasi berikutnya mereka bisa jadi maju daripada kita bisa menjadi terima pegawai negeri, diterima jadi pegawai perusahaan, bisa berdagang, bisa ikut buruh bangunan, semuanya bisa diikuti. Ya itu yang dilupakan, saya pikir. Jadi, kalau menurut abang nih sekarang nih terkait dengan itu tadi ya, dan tadi kita udah bicara juga kondisi mereka yang kemudian sangat marginal, yang kemudian sangat rentan untuk dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, termasuklah oleh pihak-pihak pelaku kejahatan seperti pelaku kejahatan kepada Balkis ini. Kalau abang kemudian yang sudah lama mendampingi mereka, lama juga mengkaji tentang mereka, menurut abang solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang untuk memproteksi mereka dan memanusiakan mereka itu seperti apa? Ya, jangka
Jangka pendek saya pikir kan yang praktis saja. Mereka harus dibantu hidup dasarnya. Hidup dasar itu apa? Orang setiap hari menuntut makan, itu tidak bisa ditunda. Jadi pemenuhan gizi mereka kan, kalau sekarang Presiden Pak Prabowo kan ada MBG ya. MBG. Entah ada di mereka, saya nggak tahu. Padahal mereka paling marginal gitu. Jadi harusnya mereka harus menerima manfaat utama dari situ itu dulu. Jadi artinya hidup dasar mereka ditanggung oleh negara. Yang bersamaan dengan itu, mereka juga harus dimasukkan menjadi sistem administrasi umum, sistem ekonomi atau sistem sosial umum gitu. Jadi artinya mereka diadministrasikan bagian dari desa. Kalau mereka misalnya minimal mereka satu RT tersendiri, ketua RT-nya ya bisa dari Tumenggung bisa jadi ketua RT. Kalau tidak bisa satu desa, kadang-kadang ada kriteria administrasi supaya satu desa boleh harus sekian keluarga gitu ya. Padahal mereka mungkin hanya belasan kakak dalam satu kelompok gitu ya. Nah, itu saya pikir itu adalah langkah-langkah jangka pendek yang harus dibenahi di mereka, dan dengan cara seperti itu negara hadir, pemerintah itu hadir di sana. Nomenklaturnya apa? Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, tidak tahu saya, hadir di tempat itu memenuhi apa yang menjadi hak dasar yang secara konstitusional itu sudah dijamin oleh negara. Sudah dijamin oleh negara. Kan disebutkan kan orang miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara. Hak kemiskinannya yang dipelihara. Iya, hak berpenghidupan itu juga adalah hak warga negara yang harus dipenuhi. Nah, itu jangka pendek saya pikir yang harus dihadirkan oleh negara ke mereka. Jangka panjang harus ada semacam satu bentuk pemberdayaan penghidupan, terutama berbasiskan ruang hidup yang dialokasikan ke mereka. Misalnya seperti kelompok Sikar ini, kan sangat tidak adil kan, di tengah-tengah mereka ada konsesi PT SAL yang mendapatkan konsesi 5 inti mereka 5.300 hektar. Tapi orang yang turun-temurun di situ kelompok Sikar ini tidak memiliki lahan sama sekali sebagai sumber utama penghidupan mereka. Nah, itu adalah bentuk struktural ketidakadilan sosial. Itu ketidakadilan struktural itu, yang menciptakan kemiskinan struktural juga. Yang seperti itu. Jadi harus ada keadilan dibuat di situ. Di atas ruang hidup itulah dibangun berbagai bentuk, kehidupan ekonomi yang mendukung secara jangka panjang. Harus hanya dengan cara seperti itu baru bisa keluar mereka dari masalah ini. Kalau jalan keluar ini tidak ada, ya itu tadi berbagai bentuk pemanfaatan ke mereka. Itu dengan modus macam-macam itu akan berkembang ke depan sesuai dengan varian dari orang luar yang mau memanfaatkan mereka. Bisa juga misalnya seperti macam kejahatan baru muncul dan memanfaatkan mereka. Itu harus dihindari dengan cara yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi itu tadi bahwa orang rimba ini yang pertama, mereka tidak punya pengalaman empiris untuk mengadopsi anak. Tidak punya pengalaman empiris untuk memaksa orang lain menjadi bagian keluarganya. Tidak ada dalam budaya mereka juga seperti itu. Lalu, mereka adalah kelompok rentan yang kemudian sangat-sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Situasi mereka hari ini dalam kondisi, kita katakan dalam kondisi kritis. Mereka hidup marginal di tengah
banyaknya uang yang beredar di tengah pembangunan yang sangat melimpah di wilayah mereka masing-masing. Tapi mereka untuk makan pun semakin hari semakin susah karena ruang hidupnya yang sudah sangat-sangat terdegradasi. Dan juga bahwa mereka stigma negatif masih sering dilekatkan kepada mereka, dan mereka kemudian adalah kelompok yang sebenarnya butuh intervensi terutama dari negara untuk membuat mereka itu menjadi kelompok yang sanggup untuk bersaing di masa yang akan datang. Jadi kita sudah sampaikan ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang yang memang perlu untuk membuat mereka itu lebih baik lagi ke depan, atau dalam bahasanya memanusiakan manusia, memanusiakan orang rimba, bukan untuk melestarikan kemiskinannya. Tanpa intervensi, mereka akan semakin rentan menjadi objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pihak asing, termasuk kepentingan kriminal. Itu tadi di perbincangan kita hari ini bersama dengan Bang Robert Aritonang dari KKI Walsi. Terima kasih banyak Bang untuk ceritanya, Sama-sama. untuk pandangannya yang sudah memberikan gambaran kepada orang bagaimana sebenarnya keterlibatan orang rimba dan kasus Balkis. Orang rimba hanyalah kelompok yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang tertentu. Itu untuk perbincangan kita hari ini, dan sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya.